Kadang-kadang saya takut soalnya Pak, semua sudah bisa new normal kok saya masih harus begini gitu loh Pak. Saya terus terang. Apa yang dipaparkan Bu Risma, jawaban saya satu, luar biasa Ibu. Etosnya, semangatnya dengan keterbatasannya, dan itu luar biasa. Swab juga semakin banyak yang datang. Kalau kurang lagi nanti kita datangin lagi Bu, tidak usah khawatir Bu. Bu Risma tinggal matur aja, nanti saya dengan Pak Doni yang ini. Bu Risma yang selalu terkenal dengan pohonnya. Surabaya menjadi hijau, menjadi lebat, menjadi seperti hutan sebagian, dan juga pohon cemara udang yang sudah banyak ditiru oleh daerah-daerah lain. Terima kasih Bu. Pada seluruh bapak-bapak pejabat yang baru saja hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Bapak Legend TNI Doni Monardo. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Legend TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, SP Rat. Saya nggak ngerti mohon maaf apa bacanya. Para pejabat dan hadirin undangan yang saya muliakan. 15 klaster di Surabaya yang kita tracing siapa dia, kemudian ketemu di mana, kemudian siapa saja di situ. Mohon maaf, satu perusahaan itu hanya satu orang. Setelah kita tes itu hanya satu orang, tapi kita pantau terus. Jadi maksudnya ini hanya satu orang. Di misalkan PT Bimol ini hanya satu orang. Itu langsung kita ikuti seluruh keluarganya. Itu kita masukkan ODR, orang dalam resiko. Selanjutnya saya kira Pak Menteri lebih mengerti dibandingkan saya. Kalau yang bersangkutan tidak mau dibawa rumah sakit, maka kemudian kita tempatkan mereka di asrama haji. Kalau kondisinya masih tidak berat, tapi kalau kondisinya sudah sakit, mereka langsung kita tempatkan di rumah sakit. Nah, ada beberapa yang tidak mau karena mereka mengatakan bahwa saya nggak positif. Mana datanya positif? Nah, mereka isolasi di rumah. Mereka isolasi di rumah perjalanannya. Jadi kami setiap hari mengirim pasien seperti ini, telur dan jamu. Kemudian di dalamnya ada vitamin dan kadang-kadang saya beri surat untuk menyemangati mereka. Kalau kenapa kemarin itu saya ya bingung ini karena nanti terlalu lama kalau saya tidak segera selesaikan. Karena kan ada waktu 14 hari. Jadi nanti akan lama penyelesaiannya. Sementara mohon maaf ya di daerah lain ada new normal. Saya pun juga ingin kami Pak. Nah tapi kan saya nggak bisa karena saya nggak punya alat. Jadi makanya begitu kami punya alat, kemudian kami bisa. Nah Bapak kenapa saya bisa tenang? Orang kok ngomong Bu Risma kok diam saja. Sebetulnya Bapak bisa bersani. Ini satu alamat itu 36 orang. Jadi 3 kakak, dia 36 orang. Yang positif itu 30. Jadi mereka ngumpul gitu. Kami nggak bisa pindah di awal. Makanya saya sampaikan, kalau kita nggak punya alat cepat, ini nularnya ke keluarga. Ini mereka sudah kita isolasi.
Ya mereka menular di antara keluarga itu, meskipun kami sudah berikan guidance harus begini-begini, kami berikan peralatan sampo sendiri, sabun sendiri. Tapi ya begini nih Pak, ini Bapak bisa bersani. Jadi kenapa kemarin? Karena ini terlambat Bapak. Saya nggak punya alat. Tapi oke lah, ini sudah lewat. Maksud saya, kami sudah dibantu BNPB, kami dibantu BIN, dan kami juga dibantu beberapa dari beberapa tempat untuk alat ini. Jadi mulai rapid sampai reagen untuk swab. Kenapa saya tidak terlalu khawatir? Karena tidak keluar dari database kami. Kami punya datanya semuanya. Jadi itu masih dalam frame yang kami pantau, itu orang-orangnya itu. Jadi alhamdulillah selama 3 bulan ini itu masih dalam frame orang yang kami pantau. Jadi kenapa Surabaya tinggi itu ceritanya seperti itu Bapak. Ini yang kesimpulan saya Pak. Jadi itu di daerah urban, dimana mohon maaf, kalau daerah utara yang dulu saya khawatirkan Pak, di sana banyak bermungkin orang Madura, ternyata malah banyak nolnya Pak. Saya positif 1, saya tes 0 Pak. Saya tidak percaya, saya tes lagi 0 lagi. Tapi di daerah industri yang itu bercampur bermacam-macam orang, kos-kosan, jadi seperti Rungkut Lor, Udung Baru, kemudian Dupa yang tadi Gresik PPI, itu daerah urban, itu ternyata mereka daya tahan tubuhnya rendah. Jadi itu hampir kena semua. Satu kampung kemarin kami dibantu oleh Pak Kapolres Sabes mendatangkan alat itu, kita tes lagi. Jadi pertama tinggi, kedua turun, ketiga 0 Pak. Kami kemarin swab, terakhir semua 0. Pak Kapolda Perso juga. Jadi nanti kalau Bapak berkenan kita datang, tapi itu di zona hijau Pak. Yang positif itu kita letakkan di belakang asrama haji, di paling belakang. Dan mereka sehat Bapak. Jadi tiap hari kayaknya mereka justru lebih senang kalau di situ. Karena kalau pagi hari mereka kita ajak senam. Kemudian kalau malam kalau siang mereka main bola ini Pak. Kita kasih lapangan pingpong, mereka badminton. Seperti itu. Terus anak-anak saya kasih mainan, saya kasih buku. Nah ini saya kasih mainan, jadi mereka rasanya lebih cepat gitu Pak. Itu kira-kira yang sudah kita lakukan Bapak. Matur nuwun Pak Doni, matur nuwun Pak Menkes, matur nuwun Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak semuanya yang telah membantu. Kami tahu bahwa kami kami sangat paham, tapi insya Allah kami terus bekerja Pak. Jadi sengaja saya kumpulkan Bapak, nanti saya bandingkan dengan jumlah kakak. Kalau misalkan kakaknya tuh ada 7, dia positif 5, maka yang 2 langsung kita pindah ke hotel supaya dia nggak katut gitu. Tapi kan kami setelah punya alat, mestinya kemarin baru 1 kami punya alat, langsung sisanya bisa kita pindah. Tapi karena kami nggak punya alat, jadi 1 itu bisa menjadi 5, 1 itu bisa menjadi 3 begitu. Karena terlalu lama Pak, 3 bulan. Padahal saya bulan Januari itu sudah pesan. Ini Bu Feni itu sudah saya minta, tolong Bu Feni alat itu yang saya baca-baca di Quran saya tunjukkan. Saya baca di meja, tolong cari beli ini. Tapi kami nggak dapat, sulit sekali cari barang itu kalau kami nggak dikasih. Jadi itu kira-kira Bapak. Sekali lagi matur nuwun, mohon maaf Pak Doni ngerepoti terus tiap malam saya. Karena saya berpikir karena yang di kampung-kampung padat itu loh Bapak yang saya takut. Jadi seperti itu, matur nuwun sekali lagi. Saya juga disupport Bapaknya Pak Kapolda dan Pak Pangdam Bapak. Jadi saya matur nuwun sehingga di bawah bisa gerak. Jadi ngawasinya itu Pak. Jadi Pak Kapolda ini nomor handphonenya yang positif itu Pak,
dipegang sama polisi. Nanti kalau dia keluar kan bisa dipantau lokasinya. Itu langsung didatangi Pak. Itu ada satu yang rada ndablok itu kemarin ketangkep di PKL makan di luar. Tapi padahal dia keluarnya malam. Saya tahu laporan camat itu jam 11 malam. Saya baca, saya bilang itu ketangkep, akhirnya didatangi. Tapi alhamdulillah sekarang kita juga komunikasi dengan tokoh masyarakat, RT dan RW, dan mereka ikut mengawasi, Pak. Saya kira itu Bapak matur nuwun dan selamat datang. Mohon maaf sekali lagi kalau saya kadang-kadang saya takut soalnya Pak. Semua sudah bisa new normal kok, saya masih harus begini gitu loh Pak. Saya terus terang, Bu, new normal aku saya takut gitu loh Pak. Tapi ternyata kemarin pun hasilnya rapid, hasilnya kecil Pak. Saya kira itu matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto. Saya melihat tadi apa yang dipaparkan Bu Risma, jawaban saya satu, luar biasa Ibu. Etosnya, semangatnya dengan keterbatasannya, dan itu luar biasa. Kalau orang lain boleh menilai yang lain, tapi kalau saya melihat ini luar biasa. Karena saya melihat adalah ada sisi yang luar biasa positifnya, di mana tadi yang diperiksa jadi negatif padahal tadinya rapidnya positif, dengan di swab negatif Bu, itu yang negatif itu calon untuk donor plasma Ibu. Jadi dia pasti IgG-nya positif dan dia pasti punya imunitas terhadap COVID. Artinya imunitas di masyarakat itu sudah tumbuh dengan luar biasa karena Ibu melakukan hal yang baik, memisahkan dan sebagainya. Dan saya melihat mudah-mudahan ini bisa terus terdukung dengan swab yang sudah didatangkan oleh gugus tugas. Saya lihat juga hari ini swab juga semakin banyak yang datang. Kalau kurang lagi nanti kita datangin lagi Bu, tidak usah khawatir Bu. Bu Risma tinggal matur aja, nanti saya dengan Pak Doni yang ini. Jujur Bu, nyari untuk PCR, swab test, kemudian RNA kit itu rebutan Bu, seluruh dunia sama saja Bu. Jadi kalau kita dapatkan itu Pak Doni luar biasa itu untuk bisa menjalin konektivitas dengan negara lain. Untuk cartridge, nah cartridge alat itu TCM itu Bu, itu kan diproduksi hanya dari Amerika. Nah Amerika lockdown nih. Jadi kita bisa ngambil itu kan juga penerbangan paling hanya dari Los Angeles, nanti juga ke Singapura atau kemana kita akan jemput bola dan sebagainya. Jadi bukan hal yang mudah, namun lebih sulit lagi kalau lihat perjuangan Ibu itu tadi udah jauh lebih sulit dibanding perjuangan kita hanya untuk dapatkan alat-alat itu. Ya bersyukur sekarang sudah jauh lebih mudah dan setiap ada kami sebar ke seluruh Indonesia daerahnya, dan Ibu juga mendapatkan prioritas mana yang harus dibawakan ke kota Surabaya, karena Surabaya ini kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dan saya harapkan semangat yang tadi Ibu tunjukkan tidak luntur, terus saja Bu, tapi tetap sehat. Jangan semangat saja tapi tidak sehat, harus semangat tapi tetap sehat. Dan Ibu tinggal telepon saya atau Pak Doni, nanti kami akan mengupayakan apa yang terbaik untuk kota ini. Maklum istri saya orang Surabaya Bu. Jadi kalau saya tadi bilang sayangi Surabaya, memang istri saya orang Surabaya, dari sayang saya ada di sini. Terus saja Bu, tracking itu terus dilakukan dan itu sangat baik. Terlebih nanti kalau ini PCR-nya ini sudah jalan semua, terus saja swabnya yang negatif tapi rapidnya positif, udah itu berarti calon donor itu Bu, donor plasma, dan dia akan bisa ngobati pasien yang berat maupun yang sangat berat. Dan sekarang ini
penggunaan plasma konvalesen sudah menjadi bagian dari uji klinis seluruh dunia. Jadi kita sudah terdaftar kemarin di Washington tanggal 29 Mei itu resmi terdaftar mengenai riset by services dari plasma konvalesen. Karena itu tadi saya juga membawa plasma konvalesen untuk Rumah Sakit Sutomo biar tim-tim ahli sana menggunakan, dan mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman arek-arek Surabaya ini yang semangatnya tinggi untuk menyumbangkan plasmanya, Bu. Jadi kami tadi paling tidak membawakan 21 pack, itu adalah 21 orang, Bu, yang istilahnya mendonorkan plasmanya. 21 orang itu banyak loh, Bu. Nyari orang satu aja susah. Ini 21 pack kita hantar ke sini. Saking sayangnya kita sama Jawa Timur nih, sama Surabaya. Nanti kalau udah kita juga dorong lagi. Karena di sana juga caranya begitu. Kalau swabnya sudah negatif, kita rapid IgG-nya positif, nanti kita nilai IgG-nya menjadi donor plasma. Nah, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu kerjakan ini diridhoi dan mendapat barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu Wali Kota, tetap semangat, tetap sehat. Salam sehat dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu terkenal dengan pohonnya. Surabaya menjadi hijau, menjadi lebat, menjadi seperti hutan sebagian, dan juga pohon cemara udang yang sudah banyak ditiru oleh daerah-daerah lain. Terima kasih, Bu. Pak Menteri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, yang selalu terkenal dengan pohonnya. Surabaya menjadi hijau, menjadi lebat, menjadi seperti hutan sebagian, dan juga pohon cemara udang yang sudah banyak ditiru oleh daerah-daerah lain. Terima kasih, Bu. Kehadiran kami di sini, Bu, saya dengan Pak Menteri ditugaskan Bapak Presiden untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di Jawa Timur, termasuk di Kota Surabaya, dan kami ikuti terus perkembangan di Kota Surabaya, Bu. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kota Surabaya, termasuk seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, saya rasa sudah sangat baik. Dan Ibu tadi sudah memilih beberapa tempat yang tentunya tidak mudah juga untuk mendapatkan informasi daerah yang kawasannya itu banyak yang positif. Dan ini suatu langkah yang sangat strategis, sangat cerdas. Nah, kalau tadi kami diskusi dengan tim dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka tertinggi itu adalah diabetes, kemudian hipertensi. Nah, sehingga warga Jawa Timur yang memiliki diabetes, hipertensi, kemudian beberapa jenis penyakit lain, itu harus diingatkan agar mereka hati-hati, tidak boleh sembarangan keluar. Pesan dari kami di sini adalah langkah mitigasi, langkah pencegahan, supaya semakin sedikit yang terpapar. Kemudian bagaimana sosialisasi lebih masif kepada masyarakat, karena kalau ini tidak diikuti dengan penjelasan yang maksimal, nanti warga merasa aman-aman saja. Apalagi sudah ada pembukaan beberapa daerah di luar Pulau Jawa untuk menuju kepada masyarakat produktif dan aman COVID, sehingga merangsang mereka untuk merasa sudah aman. Tetapi tidak ada kata-kata aman. Selama status COVID ini masih berada di tengah-tengah kita, maka kita harus tetap tidak boleh lengah. Kemudian juga mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan sepatu atau memasukkan sepatu ke dalam rumah setelah keluar dari rumah. Karena sumber penularan ini kan droplet dari orang yang
menderita. Kalau faktor ini sudah bisa kita kuasai, kita ketahui, kita beraktivitas nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Makanya Bapak Presiden sudah memberikan instruksi kepada kami, pada Pak Menteri, untuk memikirkan bagaimana supaya masyarakat tetap aman dari COVID, tetapi kegiatan produktif tetap bisa dilaksanakan. Kita tidak mungkin memilih salah satu di antaranya. Apakah memilih kesehatannya saja atau memilih bidang kegiatan ekonomi masyarakat? Nggak mungkin. Kalau kita milih satu, ibarat buah si malakama, rakyat masyarakat tidak terpapar COVID, tetapi juga masyarakat tidak boleh terkapar oleh PHK. Nah, inilah tanggung jawab kita semua, bukan hanya para pimpinan di daerah, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, didukung oleh para akademisi dan juga dunia usaha serta teman-teman media sekalian. Maka kita bisa melakukan aktivitas secara mudah di lapangan tanpa kita khawatir untuk tertular COVID. Banyak pihak yang menganggap Indonesia mungkin terlalu berani, sudah mulai melakukan aktivitas. Tetapi kita lihat juga sudah 2,5 bulan lebih masyarakat tidak berada di luar. Nah, ini juga tentunya suatu hal yang sangat berisiko, karena sudah ada data-data yang cukup banyak dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 7 juta orang warga negara kita yang kehilangan pekerjaan. Dan ini risikonya sangat besar. Kita tidak ingin masyarakat kita nanti menjadi kehilangan pendapatan. Akhirnya apa yang terjadi? Terkapar karena PHK dan juga pada akhirnya terpapar karena COVID. Dengan kehati-hatian, dengan disiplin yang tinggi, masyarakat sudah mulai diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Sudah ada 102.000 kabupaten kota yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas, dan mungkin beberapa waktu yang akan datang data-data akan kami kumpulkan lagi untuk diberikan kesempatan lagi bagi daerah-daerah yang telah menurun kasus-kasusnya, sehingga dianggap sudah lebih siap. Pemerintah Kota Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Indonesia Bersatu.